Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lagi betulin peci nih Ustadz. Kayaknya masih belum lurus. Ya, gitu. Emang kalau pagi perlu dilurus-lurusin tuh yang bengkok-bengkok. Iya, betul. Kayak kagak nyasar. Iya. Gimana Sukabumi hari ini? Alhamdulillah, udara cerah, masya Allah. Masya Allah banget. Alhamdulillah nih, masya Allah. Udaranya bagus banget, cerah banget. Gimana Jakarta? Sama, alhamdulillah cuacanya cerah juga gitu loh, dan cukup panas sih pagi ini Ustadz, alhamdulillah sih gitu. Alhamdulillah. Teman-teman di Cibuntu gimana Ustadz? Teman-teman di Cibuntu ya masya Allah masih amat sangat memprihatinkan gitu. Ya memang perlu sekali bantuan dari saudara-saudara kita untuk kuatnya, untuk para donasi hamba Allah gitu yang ada di mana saja. Karena lihat kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Yang memang perlu bantuan banget gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian seperti itu, dan mudah-mudahan Allah segera pulihkan kembali dan Allah memberikan jalan yang terbaik. Artinya segera Allah menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Amin. Ya, mudah-mudahan bagi teman-teman yang nonton IG live nanti dan kita share di YouTube, ya mohon bantuannya terkait warga Cibuntu. Sudah saya infokan di IG. Nanti juga kalau misalnya YouTube-nya sudah oke, nanti coba saya bikin catatannya untuk di YouTube-nya seperti donasinya kemana dan tujuannya untuk non material, apa materinya dikirimnya ke Ustadz gitu ya. Itu. Ya. Oke, Ustadz, melanjutkan tausiah minggu lalu, kita coba membahas apa nih kira-kira nih Ustadz? Ya. Awalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, masih membahas sekitar tentang masalah sholat, Bang Jul. Tentang masalah sholat. Sebelum kita membahas, meneruskan daripada pembelajaran kita tentang masalah sholat, kita sapa-sapa dulu. Kita sapa-sapa dulu saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia mungkin, yang melihat. Amin. Dan juga saudara-saudara kita, terutama untuk sesepuh saya dan guru saya, abah guru saya yang sekarang melihat langsung. Wah. Ya. Kita doakan mudah-mudahan, terutama beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi daripada keluarganya. Dan juga untuk saudara-saudara kita juga tidak lupa Bang Jul dan keluarga, juga rekan-rekan kita yang ada di Singapura, saudara kita yang ada di Singapura, saudara kita yang ada di Tangerang, Bang Agus, dan juga Pak Arianto. Ya, mudah-mudahan kita doakan juga mereka, jemaah Kerpur, Transmat, Cempaka Mas, Cempaka Putih, dan juga untuk jemaah yang ada di Giant Transmat Bogor, dan juga yang ada di Sentro, di mana saja. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan dan panjang umur. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin. Bang Jul, ya, Ustaz. Kita meneruskan pembelajaran kemarin tentang masalah syarat-syarat daripada rukun sholat. Iya, betul. Ya. Kenapa kita perlu paham tentang masalah syarat daripada rukun sholat? Karena
Di dalam rukun sholat itu kan dibagi secara globalnya itu dua. Ada yang namanya rukun kauli, artinya rukun ucapan. Ada lagi rukun fi'li, rukun gerakan. Jika dua ini, rukun ini kita tidak menguasai ilmunya, tidak paham ilmunya, salah dalam kita mengerjakannya, maka sholat kita batal, tapi bukan batal wudunya. Ya. Nah, para alim ulama menjelaskan, sebagaimana kita tahu, bahwa yang termasuk daripada rukun sholat, selain kita ngebahas kemarin tentang takbiratul ihram, di antaranya yang kedua akan membaca Fatihah, qiraatul Fatihah. Ya, membaca suratul Fatihah. Membaca surat Fatihah adalah termasuk rukun kauli, artinya rukun bacaan. Ya. Jika sholat tidak membaca Fatihah, baik itu sholat sunnah, baik itu sholat fardu, maka tidak sah sholat itu. Kenapa? Rukunnya kita tinggalkan. Ya. Di dalam membaca rukun kauli suratul Fatihah, itu ada syarat-syarat tertentu yang kita harus tahu dalam membaca suratul Fatihah. Jadi jangan asal-asalan kita baca Fatihah. Ya. Jadi jangan asal-asalan. Kenapa? Contoh kecil banget. Misalnya, satu, kita ketika membaca Fatihah, kata ulama dijelaskan, harus ada syaratnya, ini harus masuk ke syaratnya ketika membaca Fatihah ini. Contoh, kata ulama, yang termasuk syarat daripada membaca surat Al-Fatihah, itu dijelaskan ada 10. Banyak ya? Surat Al-Fatihah asyaratun. Bahwa membaca Fatihah di dalam sholat, itu termasuk rukun sholat, tapi ada syaratnya, yaitu 10 macam. Yang pertama, kata ulama di dalam kitab fikihnya, Al-Imam Nawawi, dia mengatakan at-tartib, yang pertama harus tertib. Apa itu tertib? Tertib itu tidak boleh kita mendahulukan yang terakhir, atau kita mendahulukan yang terakhir, itu tidak boleh. Contoh kecil, kita di dalam baca Fatihah misalnya, aturan kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, misalnya, dan seterusnya. Tiba-tiba kita tidak tertib bacaannya. Contoh kecil, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Alhamdulillahirabbil alamin. Dibalik. Maka jika kita bacaan Fatihahnya seperti itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in didahulukan, alhamdulillahnya dibelakangkan, maka tidak sah bacaan Fatihah tersebut, dan sholatnya pun tidak sah, batal, tetapi bukan batal wudunya, dia harus mengulangi lagi sholatnya. Ya. Baik itu disengaja ataupun lupa. Nah, ini. Kemudian kata ulama, wal maulatu. Syarat yang kedua, ketika kita membaca Fatihah di dalam sholat, wal maulatu harus terus-menerus bacaannya. Tidak boleh kita berhenti yang lama atau terlalu sebentar di dalam membaca Fatihah ayat per ayat. Contoh kecil, mentang-mentang misalnya dia ini ahli qiraah. Apa itu ahli qiraah? Orang yang suka musabaqah, yang udah membaca qiraatul sab'ah, artinya membaca Al-Qur'an, yang suka dengan lagam dan lagunya. Ya. Dia membaca suratul Fatihah misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tuh diam tuh. Sampai setengah jam baru lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh. Jadi harus benar-benar, kalaupun berhentinya tidak boleh lama, tidak boleh sebentar. Artinya harus tenang, sedang seukuran kalimat subhanallah. Contoh kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti itu. Tidak boleh begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kan, itu enggak boleh. Ya. Ya. Cuman kita jujur. Kadang-kadang kita juga suka bingung, Bang Jul. Ketika saya taruh, artinya mengimami tarawih keliling, itu kan kadang-kadang DKM-nya suka request. Kan, di sini mainannya pertama kan bukan mainan solar. Berarti kecepatan speednya harus cepat. Kenapa? Cuma hanya anak muda semua. Kenapa? Kalau antum pakai solar, pasti nanti ada yang teriak di belakang, anjemir, gitu kan? Akhirnya nanti nggak pakai lagi besok. Nah, kita solusinya, kita boleh dengan membaca secara murotal, artinya membaca suatu Fatihah, kita boleh cepat, tetapi waktunya kita berhenti, kita harus berhenti. Tetapi dalam saktanya yang benar, berhentinya tidak boleh sebentar dan tidak boleh lama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Jadi sebentar tidak, lama juga tidak berhentinya. Kata ulama lagi, yaksiduha min qatul qiraat, apalagi kita bermaksud memutuskan bacaan itu nggak sah. Kita berhentinya lama dengan maksud kita memutuskan bacaan itu. Kecuali orang yang sedang uzur. Contoh, misalnya kita menggemi, wahim, atau mual, atau senggawa, kan tanpa disengaja tuh. Contoh kecil, Bismillahirrahmanirrahim, sholat subuh. Wah, kita nggak sengaja tuh. Ya, kalau tanpa disengaja. Kemudian lagi kata ulama, wa qiraati kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Jangan lupa, kita ketika membaca suratul Fatihah, kita membaca bismillah. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-basmalatu qiraatu min suratul Fatihah, bahwa membaca bismillah adalah sebagian daripada suratul Fatihah. Ya. Kemudian lagi, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, itu mau kenceng, mau pelan, atau di dalam hati tidak apa-apa. Yang penting dibaca bismillah ketika membaca Fatihah. Jadi kita jangan suudon dulu. Ini yang suudon kan yang nggak ngerti ilmunya. Kan bismillah itu ayatu minha, bahwa membaca bismillah itu ayat daripada suratul Fatihah. Nah, ketika kita ada imam, misalnya di suatu masjid, di suatu musola, tiba-tiba tidak membaca bismillah, tidak kencang, bukan tidak membaca, tidak kencang. Kita makmum jangan suudon dulu. Wah, ini nih salah, ini nggak baca bismillah. Dia baca di dalam hati, nggak mungkin dia nggak baca. Karena mau kencang, mau pelan, itu adalah hukumnya sunat. Bismillah dibaca. Yang penting dibaca. Kenapa? Karena bismillah adalah ayatun minha. Karena bismillah adalah sebagian ayat daripada surat. Kemudian lagi kata ulama, wa adamul lani mukhillah. Tidak boleh merusak arti daripada Fatihah itu sendiri. Tidak boleh merusak. Artinya merusak begini, kan antara satu huruf dengan satu huruf di dalam baca Fatihah itu, di dalam lafaz bacaannya itu harus benar. Ya, pasti. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seandainya membaca surat Fatihah seperti begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, itu salah. Kenapa? Ketika membaca iyyaka na'budu, kata ulama, dijelaskan di dalam kitab, yaitu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdutiha. Kita harus menjaga, syarat yang ketiga harus menjaga daripada huruf dan tasdidnya, sidah.
Kalau seandainya tasdid atau sidahnya, garis sidahnya tidak kita baca, maka itu akan berubah daripada makna dan arti. Kan misalnya gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, na'budu ibadahku. Tapi kalau sudah tasdidnya tidak dibaca, ditinggalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya udah lain. Artinya memukul. Hanya kepadamu lah aku memukul. Kita kan sombong, hambanya Allah memukul. Ya kan? Hati-hati. Dalam bahasa Arab itu harus benar-benar. Makanya baik itu imam ataupun kita sholat berjamaah ataupun kita munfarid, kita harus memperhatikan di dalam membaca surat rukun kaulinya, membaca Fatihahnya, itu harus benar-benar kita mengerti tentang ilmu tajwidnya. Karena bisa merubah makna. Kemudian lagi kata ulama, wa antakuna, wa antakuna halata qiyami bil fardhi, itu bagi mereka yang tidak ada uzur. Membaca bismillah itu membacanya harus sedang berdiri setelah takbiratul ihram. Jadi bagi mereka yang udur, maka sholat tidak hanya kita bisa sambil berdiri, kita sambil duduk. Ini membaca Fatihah bagi mereka yang tidak udur, itu harus sambil berdiri ketika dalam sholat. Kemudian lagi kata ulama, wa yusmi'a nafsahu qira'atih, dan harus bisa mendengar, terdengar bacaan Fatihah tersebut ketika kita sholat. Semua bacaan Fatihah itu harus terdengar oleh kuping kita sendiri. Kalau kita sendiri, lain kalau berjamaah. Kalau berjamaah diwakilkan oleh imam. Kita baca bismillah di dalam hati nggak apa-apa. Oke. Kemudian lagi, wa yatahallalaha dikru ajnabi, dan tidak boleh terselang, terhalang oleh bacaan yang lain. Ketika membaca Fatihah, syarat yang ke-10 itu tidak boleh terhalang oleh bacaan yang lain. Apa bacaan yang lain? Contoh kecil nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata kita nih, subhanallah, nggak boleh. Atau kita membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar. Terus bacaan Fatihahnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu salah tuh. Jadi tidak boleh terhalang antara bacaan Fatihah yang satu dengan lain. Ini salah satu daripada rukun sholat kita, yaitu membaca Fatihah, yang harus kita kuasai tentang syaratnya membaca Fatihah. Dan kita juga harus pilih-pilih. Si makmum ini, si imam ini kalau kita berjamaah, itu jangan asal-asalan. Orang gagap nggak boleh jadi imam. Ini orang gagap nih. Tahu orang gagap? Pak Jul, tahu orang gagap? Oke. Dikhawatirkan ketika dia membaca suratul Fatihah sebagai rukun daripada kaul dari rukun sholat, dia ini pas gagapnya kambuh. Iya. Ghairil maghdubi alaihim do. Nanti gimana itu imamnya? Bahaya. Jadi kalaupun kita dalam, ini hati-hati nih. Hati-hati nih bagi imam nih. Kita nyari imam juga harus lihat dulu. Adapun yang lainnya dia lantaran begitu dan begini, oke lah, nggak ada masalah. Tapi ini yang masalah termasuk rukun kauli di dalam membaca Fatihah, kita harus lihat-lihat imam bacaannya. Nah, sampai maaf lagi, misalnya yang nggak bisa ngomong, tuh nggak boleh jadi imam. Ini banyak sekali. Insya Allah dalam season pasal berikutnya, dalam konten berikutnya, kita akan membahas tentang surutul qudwah. Surut bersyarat daripada bermakmum kepada imam, syarat makmum kita akan bahas semua kalau kita berjamaah.
Insya Allah nanti kita akan bahas. Tetapi yang lebih utama dulu, kita mengetahui dulu rukun dan syaratnya daripada sholat dan juga yang membatalkan sholat. Ya, Itulah Pak Jul, rukun sholat kita tentang syaratnya, yaitu membaca suratul Fatihah. Ya. Sebelum diteruskan, barangkali ada yang mau bertanya dulu Pak Jul. Gimana? Belum ada yang mau tanya, Ustadz? Bisa kita lanjutkan aja, gitu. Oke. Kemudian lagi, dan kita juga perlu tahu kenapa suratul Fatihah termasuk rukun qauli. Karena kalau setelah Fatihah itu kita membaca surat yang lain hukumnya sunat. Misalnya kita cuma hafalnya surat Fatihah doang, surat yang lainnya nggak hafal. Ya, maka kita cukup setelah membaca surat Fatihah, kita kemudian takbiratul intiqal, kemudian kita rukun. Mau sholat fardu ataupun sholat sunat sah. Jadi jangan maksain, ya jangan maksain kita membaca surat setelah Fatihah, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Misalnya, kita jangan maksain kalau memang kita nggak hafal surat yang lain, maka tidak usah kita membaca surat yang lain. Ya, adapun kita hafal walaupun cuma satu ayat, contoh, misalkan membaca surat Yasin, misalnya nih Pak Jul. Kata Pak Jul setelah membaca Fatihah ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, gitu. Kemudian Pak Jul bilang gini, Yasin, Allahu Akbar, sah, walaupun cuma satu ayat. Baca surat setelah Fatihah kalau hukumnya sunat. Cuman kalau kita berjemaah, kemudian kita membaca surat Yasin, makmum udah suudon belakangan tuh. Wah, ini pasti nih panjang nih, lebar nih. Wah, ini pasti lama nih. Wah, udah. Makmum sudah duluan, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa? Nanti ada syarat sah berjamaah antara makmum dan imam. Betul. Satu, hatinya imam dan makmum harus baik. Kalau kita berjamaah, si makmum hatinya jelek sama si imam, gak sah itu berjamaah. Ya, hati nih. Kadang-kadang kan kita pilih-pilih. Kalau imamnya suka bacaan yang panjang, kita ogah tuh berjamaah. Pasti bacaan panjang, pegel gua. Sebenarnya imam tuh harus tahu tentang kemampuan makmum dan kemauan makmum. Jadi jangan asal karpe dewe. Bukan nggak bagus, setelah membaca Fatihah, membaca surat yang panjang bagus. Tapi harus sepakat dulu dengan makmum. Makmumnya suka nggak, barangkali di makmumnya habis sholat dia pengen ada kegiatan yang lain, bekerja atau ada kemana dia mau pergi ke ladang, maka ketika kita berjamaah si imam harus ngerti bacaan yang harus dibaca adalah tidak usah panjang-panjang, kecuali kalau sholatnya sendiri mau 1 juz juga nggak apa-apa. Ya, Pak Jor. Kemudian lagi yang perlu kita ketahui di dalam rukun qauli, di dalam membaca suratul Fatihah, ulama menjelaskan bahwa itu juga di dalam membaca mencermati setiap baris bacaannya. Untuk kecil tasdid. Apa itu tasdid? Siddah. Ya, tasdid atau siddah. Itu kata ulama itu punya syarat, Pak. Hati-hati nih. Itu pun sampai barisan dalam membaca Fatihah barisnya, ya, tasdidnya itu punya syarat. Saking kita harus hati-hatinya di dalam baca Fatihah di dalam sholat. Ulama mengatakan tasdidatul Fatihati arba'un asyara. Kita harus menjaga tasdidnya bacaan Fatihah itu ada 10. Tasdidnya itu boleh dicek nanti dalam surat Fatihah, benar kan ya? 10 tasdid. Boleh dicek nanti. Yang pertama kata ulama, bismillahi fauqalami. Di dalam kalimat bismillah di atas huruf lam, cek deh. 8 kalimat alfat Allah
di atasnya Bismillahi, itu hurufnya ada tasdid, ada sidah. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini bacaannya. Bismi Allahi, salah tuh. Iya. Jadi sidahnya harus benar bacaannya. Zaman sekarang kan zaman sensasi, ya kan? Sekarang kan pengennya sohor, orang asal-asalan. Hati-hati dalam ibadah nggak bisa kita pengen sohor, kitanya nggak hati-hati, kita harus hati-hati. Harus sesuai dengan koridornya. Contoh kecil lagi, Ar-Rahmani. Ada sidah dalam kalimat Al-Qur'ani di atas huruf. Tidak boleh kita membaca Fatihah Al-Rahmani, tidak boleh. Tetapi harus Ar-Rahmani. Sekalipun hurufnya sama, tetapi barisnya berbeda, maka lain artinya. Dan hukumnya secara ilmu tajwid berbeda. Kalau Ar-Rahmani itu hukumnya adalah asyamsiyah. Sementara kalau Al-Rahmani hukumnya udah Al-Qamariyah. Hati-hati, udah jauh-jauh banget, Makanya hati-hati menjaga huruf sidah di dalam baca Fatihah itu tasdid atau sidahnya itu ada 10 yang harus kita kuasai dan kita harus cermati. Jangan sampai bacaan kita salah. Kemudian lagi Ar-Rahim. Di dalam membaca surat Fatihah itu kan ada kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini kan ada huruf sidahnya di atas roh, huruf roh. Ada baris sidahnya di atas roh. Ini harus dibaca, nggak boleh sembarangan. Kemudian lagi kata ulama, alhamdulillahi fauqal lami. Fauqal lami zalalah. Rabbil alamin. Kalimah Rabbi di atas huruf ba ada baris siddah. Ini juga harus dijaga. Kemudian lagi di dalam kalimat alhamdulillahi di atas lam lagi itu ada lagi. Kemudian lagi Ar-Rahman di atas huruf ra, Ar-Rahim sama tadi di atas huruf ra. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di dalam huruf zal ada tasdid dan siddah. Ada tasdid atau siddah. Itu harus kita bahas, harus kita kuasai. Alhamdulillah. Kita semuanya disampaikan kayak seperti begini supaya lebih paham semua. Iya, setuju betul. Kemudian lagi iyyaka na'budu. Nah, ini nih yang suka kadang imam ini kadang-kadang tasdid iya-nya nih, tapi tidak semuanya imam. Ada sebahagian yang jadi imam, kadang-kadang huruf iya-nya ini karena terbawa suasana dia, panjangan. Itu dia kadang-kadang suasana bacaannya dia, kadang-kadang huruf iya-nya nggak disidah bacaannya, nggak ditasdid. Yang tadi saya ceritain tadi, karena huruf iya kan ini salah nih. Iya karena dihentakkan bacaannya. Iya karena tasdidnya itu kelihatan. Kemudian lagi kata ulama, wa iya karena nasta'in, dan huruf iya di dalam kalimat iya karena nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ada tasdid dan sidah di atas huruf shad. Ihdinas sirat. Ya. Ini hati-hati nih. Kemudian lagi siratal ladzi. Nah, siratal ladzi ada juga huruf tasdid, huruf yang di baris tasdid atau sidah, yaitu di dalam membaca Fatihah, di dalam kalimat siratal ladzi, lam di atas lam. Di dalam kalimat siratal ladzi. Dan lagi kata ulama, waladhdallin. Nah, dalam kalimat waladhdallin itu adalah di atas huruf dhad. Di atas huruf dhad itu ada tasdid atau huruf yang disidah, ya, waladhdallin, huruf dhadnya disidah, tasdid. Maka jika bacaan Fatihah ini sesuai dengan syarat dan rukunnya, benar menurut bacaannya, benar menurut ilmu tajwidnya dan qiraahnya, maka sah sholat kita dan rukun sholat membaca Fatihah itu akan menjadi lebih sempurna. Amin. Ya, Pak Jul, masih ada waktu kan kita?
Sudah 30 menit, Ustadz. Ya, baik. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat. Amin. Membawa manfaat bagi kita semuanya, bagi diri pribadi saya pribadi, dan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan itu yang benar. Semuanya datang dari Allah. Sementara yang salah ada datang dari kebodohan pribadi saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan menerima semua amal ibadah sholat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa teman-teman kita melihat hasil daripada di YouTube Kopiah Pagi. Ya. Dan juga jangan lupa untuk komennya, subscribe-nya, ya. Dan juga mudah-mudahan menjadi ladang ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Pak Jul, kita tutup pertemuan yang singkat ini dengan doa. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagi teman-teman yang nonton IG Live ini, bila ada pertanyaan silahkan komen nanti di IG Live yang nanti kita sudah share. Nanti insya Allah kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaannya bila ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa tadi betul kata Ustadz, subscribe dan view YouTube kami, Kopiah Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.